Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus yang pasti membuat hati kalian sangatlah geram. Bagaimana tidak, seorang siswi SMP dilaporkan telah menghilang mirisnya pada saat ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa dengan kondisi yang sangat mengerikan. Apa yang terjadi kepada korban dan siapa pelaku dari perbuatan ini? Yuk kita simak videonya. Kejadian ini berawal pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 pada jam 7 pagi. Meski pada hari itu, Alda Septiandasari sempat mengutarakan malas pergi ke sekolah lantaran sedang hujan pada saat itu. Tetapi Iskandar selaku makcik tetap menyuruhnya untuk pergi dan tetap melakukan aktivitas sehari-harinya sebagai seorang pelajar. Dia pun berangkat menuju sekolahnya di SMP Negeri 3 Tangkahan Durihan, Kecamatan Brandan Barat. Tidak ada yang janggal pada saat Alda meninggalkan rumah. Semua pun tampak normal dan baik-baik saja. Tetapi kejanggalan itu pun muncul lantaran sejak hari itu Alda tidak pulang ke rumah, yang membuat keluarga pun merasa sangat khawatir dan segera melaporkan tentang orang hilang kepada pihak kepolisian. Tidak hanya itu saja, pihak keluarga pun menyebarkan tentang orang hilang melalui sosial media Facebook dan mencantumkan foto serta alamat orang tua dari Alda. Keberadaan Alda, anak dari pasangan Mala dan Andi Lala, menghilang bak ditelan bumi. Meski pihak keluarga sudah berusaha untuk bertanya dan mencari tahu keberadaannya ke beberapa temannya Alda, tetapi tidak ada informasi yang menunjukkan keberadaan dari Alda. Kecemasan diiringi dengan doa meliputi pihak keluarga berharap anaknya dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Pada sisi lainnya, pihak kepolisian pun mulai menelusuri keberadaannya, tetapi itu pun tidak berbuah hasil dan keberadaan Alda pun masih menjadi misteri. Pada saat hari memasuki hari ke-7 dari menghilangnya Alda, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, sekitar pada jam 18.00 petang hari, ada dua orang pria yang bekerja sebagai penggembala lembu bernama Ruslan dan Jeffrey sedang melintas di komplek PT Pertamina Pangkalan Brandan, Desa Puraka II, Kecamatan Selepan, Kabupaten Langkat. Tanpa sengaja, kedua pria itu pun mencium aroma yang tidak sedap dan sangat menyengat. Adanya bau itu pun membuat rasa penasaran yang besar di dalam benak mereka, yang membuat mereka mencari tahu sumber bau tersebut. Langkah kaki mereka mulai menjauh memasuki area semak-semak, yang membuat mereka pun sangat terkejut saat mendapati ada tubuh seseorang di sana. Seakan seperti mimpi, mereka tidak menyangka jika sumber bau itu berasal dari tubuh yang sudah tidak bernyawa. Penemuan ini pun segera dilaporkan kepada kepala lingkungan yang langsung diteruskan kepada pihak kepolisian. Polisi yang mendapatkan laporan itu pun segera meluncur untuk melakukan investigasi dan identifikasi. Saat polisi sudah berada di lokasi, polisi menemukan adanya sesosok tubuh dengan kondisi yang sangat mengerikan, dengan bagian kepala yang sudah tidak utuh lagi. Saat polisi melakukan identifikasi, jika korban dalam posisi terlentang dengan memakai sepatu serta rok seragam sekolah yang telah tersingkap ke atas. Saat polisi melakukan olah TKP, di sana polisi menemukan adanya 7 pecahan batu di atas kepala korban, yang diduga jika batu itu media untuk menghilangkan nyawa dari korban. Polisi pun menemukan adanya ikat rambut dan jilbab yang diduga milik korban. Tubuh korban pun segera dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan guna dilakukan pemeriksaan. Melihat ciri-ciri pakaian yang dikenakan oleh korban, besar kemungkinan jika korban adalah Alda Septiandasari, seorang siswi SMP yang telah dikabarkan telah menghilang. Pihak kepolisian pun memanggil pihak keluarga korban untuk mengenalinya. Jika melihat fisik korban, pihak keluarga pun tidak bisa mengenalinya lantaran kondisinya sudah tidak wajar.
Meski begitu, sang ibu sangatlah yakin jika itu adalah anaknya, yaitu Alda, karena melihat dari pakaian yang dikenakan oleh korban. Meski mencoba untuk ikhlas, tetapi pecah tangis keluarga menerima kenyataan korban telah meninggal dunia dalam kondisi seperti itu. Dari hasil pemeriksaan tim forensik kedokteran, jika ada beberapa tanda-tanda kejahatan yang dialami oleh korban, termasuk ada dugaan jika korban telah mendapatkan tindakan pelecehan sebelumnya. Dengan adanya hal itu pun, pihak kepolisian pun harus bergerak ekstra cepat dengan menggali informasi dari 9 orang saksi, baik orang terdekat ataupun pihak keluarga, dengan tujuan mendapatkan informasi dan petunjuk untuk menelusuri pelaku kejahatan ini. Meski polisi sudah meminta keterangan saksi dan melakukan penyelidikan, tepatnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, Kapolres Langkat AKBP Danu Pamungkas Toto mengatakan bahwa tidak ada tersangka dan masih dalam penyelidikan. Penyelidikan polisi mendapatkan titik terang ketika polisi mendapati adanya rekaman CCTV yang memperlihatkan korban dibonceng oleh seorang pria dengan ciri-ciri baju berwarna merah menggunakan motor berwarna hitam, yang diduga jika pria itulah orang terakhir bersama dengan korban. Dari rekaman itulah polisi mulai mencari tahu siapa pria yang bersama dengan korban, hingga akhirnya polisi pun mengetahui jika pria itu bekerja di bengkel servis motor di Jalan Bypass Gang Bahari, Kelurahan Alur 2, Kecamatan Seilepan. Tetapi meski begitu, polisi tidak gegabah. Polisi melakukan pengintaian menyamakan ciri fisik yang ada di dalam kamera CCTV dengan orang yang ada di bengkel tersebut. Saat mendapati ada kesamaan ciri fisik, polisi pun segera meringkusnya dan pria itu pun bernama Fajar Sidik berusia 19 tahun. Pada saat dilakukan interogasi, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya telah melakukan kejahatan kepada korban. Motifnya adalah pelaku takut jika korban melapor kepada orang tuanya atas perbuatannya. Korban dan pelaku sendiri tidak saling mengenal satu sama lain. Mereka hanya saling menyapa lantaran korban sering melintas di mana pelaku ini bekerja. Kejadian ini pun berawal ketika korban pulang dari sekolah. Pelaku yang melihat korban spontan saja dia langsung menaiki motornya lalu mengajak korban untuk diantar olehnya. Korban pun tidak merasa curiga lalu naik motor bersama dengan pelaku. Korban sempat bertanya akan dibawa kemana. Lalu pelaku pun menjawab akan dibawa ke lapangan golf Pertamina. Setibanya di lokasi, pelaku pun langsung memparkirkan motor ke dalam semak-semak. Di sanalah pelaku berusaha merayu dan mengajak korban untuk bercumbu. Tetapi permintaan dari pelaku ditolak oleh korban dengan menggigit bibir dari pelaku. Dari sanalah dia merasa sangat kesal dan tidak terima dengan perbuatan itu. Pelaku pun langsung melayangkan tangan kosongnya yang membuat korban tidak sadarkan diri. Saat itulah pelaku mengehem-ehem korban. Setelah melakukan perbuatan itu, di saat korban mulai sadar, pelaku kembali melakukan perbuatan itu untuk kedua kalinya. Dan ketika korban sudah sadar sepenuhnya, korban pun langsung menangis dan bertanya kepada pelaku, "Dikeluarin di mana?" Pelaku menjawab, "Dikeluarin di dalam." Tangisan korban pun semakin histeris dan mengancam pelaku akan melaporkannya kepada orang tua korban. Pelaku yang kaget dan takut akan hal itu melihat ada batu dan media itulah yang digunakan pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Pelaku mengaku pada saat melihat korban siang itu dan kebetulan pelaku pun sering menyapanya, mulai muncul keinginannya untuk berkencan dengan korban. Dan pelaku pun mengakui jika korban pada saat itu masih perawan. Apa yang dialaminya ternyata benar. Pada saat penangkapan masih terlihat bekas gigitan dari korban. Tidak hanya itu saja fakta yang ditemukan pada saat dilakukan tes urin, rupanya pelaku ini merupakan pengguna benda terlarang. Dan dia pun memiliki hobi menonton video ehem-ehem. Dengan adapun perbuatan itu, pelaku terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati. Guys, sangat memilukan apa yang telah dialami oleh korban.
Mari kita doakan semoga korban mendapatkan tempat yang indah kelak di akhirat nanti. Dan keluarga korban pun diberikan ketabahan atas cobaan ini dan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berdoa semoga kita selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan malapetaka. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?